Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dian, saya jadikan co-host ya untuk bantu. Siap. Meet. Siap. Co-host. Oke, pertama-tama kami mengucapkan selamat datang untuk kalian semua yang sudah bergabung di kelompok ilmuwan B. Selama 1 semester ke depan, kita akan melakukan kuliah. Jadi PSTA itu adalah tetap kuliah, cuman kuliahnya konsepnya berbeda dengan konsep perkuliahan biasa. Nah, sebetulnya kenapa sih dibuat PSTA? Kenapa tidak langsung dia mengambil skripsi? Atau juga kan kalian sudah ngambil metodologi penelitian, kenapa sih harus ambil PSTA? Jadi PSTA ini berbeda konsep dengan metodologi penelitian, di mana metodologi penelitian itu lebih menyiapkan kalian semua untuk bisa melakukan penelitian dengan baik. Gimana caranya, mulai dari mengungkap masalah, kemudian membuat metodologi penelitian, lalu kalian belajar metode pengumpulan data, ada wawancara, kuesioner, kemudian juga mempelajari dokumen manual, dan lainnya, sampai nanti tercipta sebuah penelitian. Nah, tapi ketika kalian masuk ke ranah atau domain informatika, kalian harus melakukan penelitiannya di domain tersebut. Nah, tentunya ketika kita belajar metodologi penelitian, kita tidak mempelajari secara detail ada hal apa saja yang bisa dijadikan bahan penelitian yang ada di domain informatika. Nah, PSTA sendiri itu dibuat untuk itu. Jadi kalian itu tidak lagi belajar metodologi penelitian, saya tidak akan ngajarin bagaimana membuat metodologi yang baik, bagaimana caranya mendapatkan masalah, gimana caranya menuangkan masalah, harus berapa paragraf, ada apa saja, itu saya nggak akan ajarkan kembali. Karena sudah ada di metodologi penelitian. In case dosen kalian ngajarnya nggak benar, ya kalian harus belajar atau tidak. Saya tidak mau menerima alasan bahwa, wah dosen saya nggak enak ngajarnya. Ya mau sampai kapan kalian bergantung sama dosen kalian? Biarin aja dosennya nggak bisa ngajar, nggak peduli. Yang penting kalian harus pintar. Itu intinya. Nah, di PSA, kita murni membimbing kalian untuk bisa nantinya mendapatkan bahkan sampai judul. Dan nanti output akhir dari PSTA adalah bab 1 dan bab 2. Sehingga nanti ketika memasuki skripsi, Anda tinggal bimbingan mulai dari bab 3 dan seterusnya. Tentunya hal ini akan jauh lebih memudahkan dan jauh lebih menjamin kalian untuk bisa lulus tepat waktu. Berbeda dengan dulu waktu pekerjaan skripsi hanya 1 semester, kalau sekarang sudah dicicil sebetulnya dari sekarang, yaitu bab 1 dan bab 2-nya. Nah, tentunya di awal kan kalian sudah membuat tema, bahkan sudah beberapa menaruh judul di dalam sistem pendaftarannya. Nggak masalah, silakan bawa saja dulu keyakinan Anda. Tapi tentunya ketika kita belajar di PSTA kelompok B, saya berharap kalian mengosongkan otak kalian dulu. Makna mengosongkan otak kalian itu bukan artinya kalian jadi bodoh, enggak. Tapi bebaskan dulu dari tema ataupun judul yang Anda sudah ambil. Karena bisa saja nanti di akhir PSTA kelompok B ini, kalian bisa mendapatkan tema bahkan judul yang baru. Tergantung nanti dari Anda siapnya dan sukanya di mana. Saya tidak bilang bahwa Anda jago di mana, karena udah pasti nggak semuanya jago. Ada yang jago, ya mungkin, tapi ada beberapa yang nggak jago, itu udah pasti. Benar nggak? Toh kalian juga kan nggak pernah belajar full kelompok B itu sebetulnya ada apa aja dan detailnya seperti apa. Ya kalau yang ngambil mata kuliah pilihan kan udah kebayang gitu ya. Cuman kan, ya apa ya, menurut saya juga nggak terlalu cukup untuk mengambil sebuah mata kuliah pilihan di kelompok B untuk memahami apa sih konten yang ada di kelompok B itu sendiri. Nah, jadi silakan berpetualang dengan bebas. Bebaskan dulu dari tema dan judul yang sudah Anda ambil, dan kami menjamin bahwa kalian boleh berganti tema ataupun judul nanti di akhir. Yang penting kalian ikuti perjalanan yang ada di PSTA ini setiap minggunya. Nah, di minggu lalu Anda belajar secara mandiri. Nah, ada konsep yang nanti memang kalian lakukan secara mandiri dan ada yang kita lakukan bersama di Zoom seperti ini. Jadi tidak setiap minggu ya kita akan seperti ini. Nah, konsep belajar yang kita terapkan ada asinkronus dan sinkronus. Sinkronus itu yang seperti ini, kita ketemu langsung, diskusi langsung, kalian bisa berinteraksi langsung dengan kami di kelompok B. Dosennya siapa aja nampaknya sudah pada tahu ya.
Kemudian kalau kita bicara asinkronus, maka Anda akan bergantung terhadap LMS. Anda sudah buka LMS dan Anda sudah terdaftar di LMS. Dan kalau Anda lihat di situ kan sudah ada, bentar, saya share dulu saja, share screen. Kami sudah membuka materi-materi dari awal sampai akhir. Tapi nggak usah kalian paksakan langsung belajar dari awal sampai akhir. Nggak, nanti ikuti panduan kami saja. Contoh minggu lalu kan kami meminta Anda untuk mempelajari dulu sebaran tema dan melihat video yang sudah kami buat setahun yang lalu untuk bisa melihat penjelasan masing-masing tema yang ada di kelompok B. Harusnya sekarang di otak kita akan punya hal yang seragam, yaitu kita punya 4 tema besar, yaitu software engineering, kemudian data and knowledge engineering, kemudian interaction design atau kalian lebih senang sebut dengan UI dan UX, kemudian ada software quality tapi yang non usability karena yang usability sudah masuk ke dalam interaction design. Nah, keempat tema itulah yang kalian bisa pilih. Jadi kalau kalian punya tema atau judul di luar 4 itu, saya sarankan untuk segera geser ke 4 tema yang besar itu. Nah, nanti masing-masing tema itu punya subtema. Subtema yang kita buka hanya yang kita tampilkan sekali lagi di dalam gambar sebaran tema ini. Jadi contoh kalau mau ngambil software engineering boleh ngambil apa aja? Ya 3 ini. Ini subtema, belum judul ya. Ini masih subtema. Dalam subtema ada subtema lagi nggak? Ada, namanya sub-subtema gitu. Silakan nanti kalian akan tahu itu kalau sudah belajar studi literatur. Nah, studi literatur kita mulai minggu depan. Minggu depan tuh studi literatur atau masih ini ya? Masih tema ya, saya agak lupa. Oh, masih tema, sorry. Jadi sekarang sudah minggu keempat, dan sekarang minggu keempat kita lakukan secara sinkronus. Nah, bagaimana daftar hadir kalian di input? Kalau kalian dilakukan secara sinkronus, seperti ini, maka kami akan mencatat kehadirannya berdasarkan yang hadir di Zoom. Saya agak membedakan antara PSTA dengan mata kuliah yang saya ampu ataupun juga Bapak Ibu kelompok B yang lain. Kalau di mata kuliah kita itu kita nggak ngelihat daftar hadir dari Zoom ya, benar ya, Budian, Pak Alif sama Pak Varian. Ya kenapa? Alasannya kita melihat aktivitas aja di LMS. Tapi untuk PSTA itu nggak bisa kayak begitu. Karena PSTA mewajibkan kita untuk tetap ada sinkronusnya. Kalau mata kuliah mau asinkronus pun sebetulnya aman, karena kalian bisa pelajari secara mandiri. Tapi PSTA ini kan sebenarnya lebih kepada kalian itu bertanya banyak ke kami, ini tema saya tuh bener atau enggak? Judul yang kayak gini boleh diambil atau enggak? Kalau enggak boleh harus gimana? Nah, oleh karena itu saya mewajibkan tetap akan ada sinkronus. Nah, sinkronus sendiri kan sebenarnya sudah saya umumkan dari minggu lalu ya, bahwa kita minggu ini akan ketemu di Zoom. Nah, itu tolong nurut, tolong hadir. Ini hanya akan mengambil daftar hadir dari yang hadir saja di Zoom. Ada video, nanti bisa nonton video. Kenapa nggak dianggap hadir? Enggak, untuk PSTA, kalau ada Zoom, Anda hadir. Kalau nggak ada Zoom, gimana cara ambilnya? Ya kita ambil dari aktivitas kalian di LMS. Contoh kemarin kita suruh Anda baca ini, sebaran tema dan video ini kan kalian suka nonton. Nanti di sebelah kanan ini akan ada tanda checklist kalau kalian menonton. Nah, kalau kalian sudah terchecklist seperti itu, kami akan menganggap Anda hadir. Itu kalau kita melakukan pertemuannya secara asinkronus. Tapi kalau sinkronus, saya mewajibkan Anda untuk hadir di Zoom. Sampai sini bisa dipahami untuk pelaksanaan PSTA di kelompok B? Bisa, Pak. Oke, sip. Nah, kemudian di sini pun juga di setiap minggunya, ataupun juga nggak setiap minggu sih sebetulnya, karena nanti tergantung kita butuh men-challenge Anda kapan, kita punya semacam kuis sederhana, dan kuis ini tidak berpengaruh apapun ke nilai akhir. Jadi kalian kerjakan challenge, nanti ada namanya challenge itu bentuknya kuis, biasanya pilihan berganda, ataupun juga matching question dan answer gitu, atau true and false, nanti kalian lihat aja bentuk soalnya seperti apa, tapi kalian kerjakan. Nah, dikerjakan ini biasanya kami berikan waktu seminggu. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk Anda memahami kembali tingkat pemahaman Anda untuk di materi tersebut sudah bisa paham sampai mana. Nah, challenge ini bedanya dengan UTS atau UAS. Kalau UTS UAS itu kalau ada kuis biasanya hanya bisa dilakukan sekali lalu Anda dapat nilai.
Nah, kalau ini Anda bisa lakukan berkali-kali sampai nilai Anda 100. Itulah alasan kenapa kami tidak menggunakan challenge ini sebagai bahan nilai. Karena otomatis semua mahasiswa bisa bikin nilainya 100. Nggak ada gunanya. Nah, makanya gunanya hanya untuk meningkatkan pemahaman kalian. Mungkin kalau dari penjelasan kami, ketika kita diskusi kurang jelas, nah ini ada challenge-nya, kalian kerjakan. Kalau tidak mengerjakan, bagaimana tentunya akan berpengaruh ke kami ketika menentukan apakah tema atau judul kalian akan diterima atau tidak. Nah, PSTA sendiri itu hanya punya 2 nilai. Nilai yang pertama nilai A dan nilai yang kedua adalah nilai E. Kapan Anda dapat nilai A? Kalau bab 1 dan bab 2 Anda kami setujui. Sementara kapan Anda dapat nilai E? Ya sebaliknya. Kalau bab 1 dan bab 2 Anda tidak terbentuk atau tidak kami setujui. Nah, kami menyetujuinya itu bukan hanya berdasarkan apa yang Anda tuliskan nanti di bab 1 atau bab 2, tapi juga melihat keaktifan kalian untuk berusaha belajar bagaimana menyajikan penelitian di kelompok B yang baik melalui PSTA ini. Jadi kalau ada anak yang nggak hadir tapi proposalnya bagus, tetap aja kami akan tolak. Jadi benar-benar kami mengharapkan kalian hadir setiap ada Zoom. Apapun alasnya, seperti itu. Bisa dipahami sampai sini untuk rekan-rekan mahasiswa, silakan. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, ada pertanyaan dulu tidak terkait PSTA di kelompok B? Real aturan lain yang belum dibahas atau mungkin ada hal yang mungkin perlu kalian tanyakan, silakan. Kita berikan waktu. Pak, izin bertanya. Silakan. Kalau untuk kehadirannya itu ada batas maksimalnya nggak? Misal nggak hadir gitu, atau ada keperluan lain yang memungkinkan nggak hadir, nggak masuk ke kelas ini gitu? Begini, saya pastikan Zoom ini bakal jarang sekali. Jadi misalkan contoh minggu depan kita masih ketemu nih di Zoom ya, karena masih ada ideation gitu. Nah, tapi minggu depannya kan kita masuk review literatur. Nah, review literatur itu nanti kita sekalian tugas itu 2 minggu untuk cari literatur secara asinkronus. Nah, artinya kalian ketemu kamian nanti masih 3 mingguan lagi. Jadi kalau saya bilang batas maksimumnya berapa, nggak ada batas maksimum dan nggak ada batas minimum. Saya hanya ingin lihat kalian serius atau tidak mau lulus. Kalau kalian serius mau lulus, ya kalau acara yang sih tingkat skala kepentingannya tidak terlalu penting, contoh misalkan ada nikahan saudara dan segala macam, ya silakan Anda tinggal pilih mau ikut ini atau mau ikut yang nikahan. Tapi kalau misalkan seperti sakit ataupun juga izin yang misalkan belum dalik dia meninggal, ya itu silakan izin ke kami. Tapi saya nggak tentukan jumlah batas minimum dan maksimumnya, karena sekali lagi pastinya nilainya ya 2. Hanya A dan hanya B, hanya E. Di mana A, ya tadi saya sudah sebutkan, dan E juga sudah saya sebutkan syaratnya apa. Dan hati-hati, kami pun juga akan melihat keaktifan kalian selama di kelas, diskusinya aktif atau enggak, mengerjakan situasi aktif atau enggak, rajin bertanya atau enggak. Kalau tiba-tiba kalian tidak melakukan itu semua, tiba-tiba kalian nanti bab 1, bab 2 jelek banget, udah jelas aja, udah selesai. Tapi kalau misalnya ini anak masih rajin, tapi pasal bab 1, bab 2-nya masih jelek gitu ya, kita masih bisa bantu untuk bisa tetap lulus di PSTA ini. Jadi apa yang kalian berikan ke kami itu yang bisa diberikan ke Anda. Kalian berusaha dengan bagus di PSTA ini, ya kami akan berikan usaha terbaik supaya memastikan kalian bisa skripsi di semester depan. Setuju, Budian, Pak Alif, dan Pak Varian? Setuju, Pak. Ya, karena apa? Semester lalu anak-anaknya nggak serius. Jadi ya udah aja, di Zoom itu yang datang kadang-kadang cuma 2 orang, 1 orang. Ingat loh, ini pun kuliah. Ini bukan hanya ad hoc course aja, tapi ini benar-benar kuliah biasa dan ada SKS-nya. Jadi saya harapkan kalian benar-benar serius gitu. Dan kami nolong Anda untuk mulai mengerjakan skripsi. Udah jangan lagi otaknya bikin proposal ya. Ini kita sudah mulai mengerjakan skripsi sebetulnya. Tahap pertamanya kita cari tema atau judul, jadi udah langsung nyemplung gitu. Beda dengan metodologi penelitian yang kemarin tidak hanya diajarkan ya bagaimana caranya membuat penelitian yang baik gitu supaya nanti membuat skripsinya mudah. Ini Anda sudah starting skripsi, jadi otak dan hati kalian setel ke sana. Itu yang paling penting. Ya, kurangi bermain karena ya kalau saya bilang luluslah dulu, nanti juga ada waktu nganggur kok yang cukup panjang untuk bisa kalian bermain ataupun juga puas-puasin
kalau mau ngapa-ngapain tuh masih bisa ada waktu gitu, kecuali yang memang nanti maunya langsung kerja dan seterusnya. Oke, sip ya, bisa dipahami ya. Tapi sopannya ya izin, kalau ada apa-apa izin. Dan usahakan tidak terlalu banyak izin, itu aja sih intinya. Izinnya ke siapa? Kan ada grup. Jangan PM ya, saya udah melarang kalian PM. Jadi segala macam bentuk diskusi wajib di grup. Itu aja. Karena kita konsepnya tahun ini, kita tim teaching. Beda dengan yang semester lalu, kita nggak tim teaching, cuma ngajar bareng ya Bu ya. Ngajar bareng saja, tapi secara administrasi itu terpisah. Nah kalau sekarang itu tim teaching. Nanya juga, misalnya mau nanya ke Pak Alif, ya nanyanya via grup. Jangan nanya ke Pak Alifnya. Nanya ke saya, jangan nanya ke sayanya. Nanya ke grup, biar nanti kami bisa saling bantu untuk jawab. Itu aja intinya. Bisa dipahami ya? Siap, bisa Pak. Terima Bisa, kasih. Pak. Sip. Dan setiap kita Zoom, itu kita bentuknya diskusi. Jadi saya nggak akan explain anything about the material itself. Jadi kalian bisa baca, contoh kayak minggu besok sudah ada nih, ideation, apa aja materinya, kalian tinggal tonton videonya. Saya ingin ketika kita Zoom, kita banyak diskusi. Nah, seperti yang hari ini kita akan lakukan, kita langsung kuliah saja, sebetulnya udah mulai dari minggu lalu ya, bahwa kemarin saya minta Anda untuk menuliskan ada 3 hal ya, kalau nggak salah, ada apa aja? Bisa dibantu? Temanya, Ada temanya apa, kemudian subtema, subtema, temanya, kemudian sama irisan antara oke, subtema. sudah dibuat, sudah dicatat atau dalam bentuk dokumen? Belum saya Pak, belum kalau punya. dari dokumen. Intinya mulai dari sekarang, apapun yang kami minta, itu dituliskan dalam bentuk dokumen. Nggak boleh hanya di otak kalian. Karena sekali lagi kita bentuknya diskusi. Jadi kalau kalian mau menuangkan pemikiran kalian, tuangkan dalam bentuk dokumen. Entah PowerPoint, entah PDF, entah Word, ya terserah kalian lebih prefer pakai apa, tapi tetap tuangkan dalam bentuk tertulis. Nah, hari ini saya ingin ada 1 atau 2 orang, atau mungkin kalau mau lebih silakan, yang menunjukkan hasil dari 3 yang saya minta kemarin. Ada yang sudah menulis dalam bentuk dokumen? Silakan, tinggal share screen saja. Biar kami bantu langsung kira-kira temanya bagus atau enggak, kemudian kenapa enggak arahnya geser ke sini dan seterusnya. Silakan yang mau. Kan kalian sudah ngambil tema dulu di awal ya. Yang cuma buat daftar aja lah, intinya daftar PSTA gitu. Ayo, dibincangkan aja nggak apa-apa. Atau punya, Pak saya kira-kira kalau ngambil ini boleh nggak ya? Itu boleh, silakan. Ini ada Pak Alif, ada Pak Varian, ada Budian, yang bisa bantu kalian. Ayo, silakan, jangan lama-lama. Sesama Pak Alif akan ada kelas pengganti habis ini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya Fikra Suni Pak, ingin nanya, tapi saya nggak buat PowerPoint Pak. Ya tanya dulu aja deh. Tapi saya berharap harusnya ada PowerPoint ya, mulai dari ke depannya. Oh iya minimal Pak. Ya, minimal. Silakan. Ini Pak, saya kan ingin lakukan buat penerapan PWA nih Pak. Progressive Web Apps. Ya, progressive web app. Nah, dia ini kan bentuk live Pak, mobile. Bentuk live mobile. Nah, ini masuknya ke mana Pak? Masuk kelompok ke temanya. Masuk ke Progressive Web Apps itu teknologi website, Nak. Apa yang kamu mau buatkan Progressive Web Apps? Saya ingin ini Pak, mau buat dari website kerja praktek saya dulu. Iya, kenapa harus dibuat Progressive Web Apps? Karena saya pernah dengar katanya startup tempat saya KP ini ingin buat aplikasi mobile. Alasannya? Saya tawarkan solusi PWA gitu. Ya, alasan perusahaan itu pengen bikin PWA apa? Enggak, saya tawarin solusi, Pak. Ya nggak boleh lah. Menawarkan solusi itu kalau ada masalah, Fikra Suni. Nggak boleh ya, Anda nawarin solusi kalau nggak ada masalah. Kalau kayak gitu kalian datang itu malah nyiptain masalah baru. Yang tadinya nggak butuh, tiba-tiba kalian, Pak saya bisa ini, saya akan buatkan ini. Enter dulu, kalian siapa? Satu itu. Kedua, Mas, ada apa enggak? Kalau nggak ada mas, tiba-tiba ada solusi kok bisa? Itu nggak boleh. Dalam sebuah penelitian nggak boleh kalau kita nggak punya masalah, terus tiba-tiba saya bisanya data mining, Pak.
Bahkan data mining saya tahu kalau misalnya berangkatnya dari ya saya menawarkan solusi data mining ke perusahaannya. Loh, untuk bisa melakukan data mining itu perusahaannya harus benar-benar menyadari mereka butuh, dan mereka sendiri yang harus bisa menjawab kenapa mereka butuh data mining. Karena kalau tidak begitu nggak akan kepake juga apa yang kalian teliti. Itu satu Iya, Pak. alasannya. Enggak, perusahaan ini kan perusahaan mau bangun aplikasi mobile, Pak. Aplikasi mobile, aplikasi mobile. Nah, saya tawarkan PWA buat si startup ini, karena si startup ini pengen masuk sektor pemasaran bagi di mobile juga, Pak. Oke, komentar saya simpelnya adalah kalau kamu kayak begitu kami tolak. Apapun yang kamu akan ajukan kalau alasannya begitu kami tolak. Karena alasan sebuah penelitian itu nggak bisa karena ada orang minta lalu kamu tawarkan, nggak bisa begitu. Memang berangkatnya dari permintaan, tapi kenapa orang itu sampai minta? Kenapa kamu minta dibikinkan aplikasi mobile dengan aplikasi yang sekarang? Kenapa harus mobile? Bahkan kamu harus bisa menjawab, kenapa kamu tawarkan solusi PWA bukan lain? Kenapa aja kamu nggak langsung bikin native application? Kenapa pilihnya malah yang istilahnya yang nggak native kalau progressive web apps jatuhnya gitu loh. Nah itu kamu harus bisa jawab kenapa itu harus mau bisa jawab. Jadi meneliti itu beda sama project, Fikrasuni. Kamu kalau pakai begitu itu kamu project. Ada orang yang butuh, kamu menawarkan solusi, kamu dibayar. Itu project. Kalau skripsi itu bukan project. Skripsi itu memang ada batas waktunya, iya. Ada SDM-nya ya, kamu doang yang bangunnya ya. Kamu yang akan nulis laporan, kamu yang akan bikin programnya gitu. Tapi alasnya harus membangun. Dan saya agak aneh kenapa kamu ambil kelompok D kalau kayak begitu. Kenapa nggak langsung konsentrasi aja di kelompok D? Di mana PWA atau Progressive Web Apps itu sebenarnya teknologi untuk teknologi website untuk di mobile gitu. Itu masuk banget di kelompok D. Kenapa ambilnya di kelompok D? Mungkin bisa nggak PWA di kelompok D? Bisa. Gini, saya ingin meningkatkan ini saya bahasnya bukan titik salah, tapi ada sebuah hal yang terjadi sebuah perusahaan di mana aplikasi yang sekarang itu portability-nya kurang baik. Portability itu maksudnya apa? Ya kalau misalkan aplikasi itu dibuka, dia hanya bisa dibuka di platform yang itu aja. Sementara sekarang kebutuhan platform itu buka website mungkin bisa dari handphone, dari smartphone, dari tablet. Nah, tentunya ada kebutuhan untuk kita mengoptimasi portability. Nah, portability itu kualitas perangkat lunak. Jadi dalam software quality itu ada yang kita sebut dengan faktor kualitas, dan salah satunya adalah portability dari sebuah software. Kamu hitung dulu sekarang aplikasi yang sekarang nilai portability-nya berapa? Portability-nya masih jelek. Nah, jelek itu kamu harus cari tahu ya, apa sebuah portability dikatakan jelek gitu. Oh iya, memang hasilnya jelek. Kamu perbaiki dengan membentuk pakai progressive web apps. Itu boleh di kelompok B. Temanya masuk ke software quality. Tapi software quality-nya hanya membahas masalah portability-nya aja. Nah, gitu caranya kalau kita mau meneliti. Jadi kalau kamu dengar cerita saya dari awal, ada hal yang dibuktikan secara ilmiah. Bukan hal yang sangat kualitatif. Ada orang ini, saya kerjain, itu nggak boleh. Itu kan kualitatif. Kenapa? Kakak masih bisa bertanya. Tapi dengan tadi dengan tema yang sama, saya lebih geser ke arah software quality. Saya cari tahu dulu kira-kira kalau kasus kayak gini tuh apa sih dia bahas software quality-nya? Portability itu kemampuan software jalan di beda platform. Ternyata di aplikasi yang sekarang itu enggak, ability-nya jelek sekali nilainya. Gimana cara itu jeleknya? Kamu cari paper. 10 nilainya 5, yang memang jelek karena 5 itu masih jelek. Lalu kamu ya sudah, kita tumpah bahwa untuk bisa meningkatkan portability, saya pakai teknik apps. Itu nggak apa-apa. Kamu harus jelaskan dulu progressive web apps itu apa. Kenapa ini bisa kamu jadi sebagai sebuah teknik yang kamu pilih. Kamu cari lagi paper. PWA, ternyata PWA itu memang salah satunya digunakan untuk meningkatkan portability. Ada paper yang mengatakan hal itu. Oke, saya jadikan ini hipotesa. Dengan ini saya menyatakan ada kemungkinan bahwa portability dari aplikasi si perusahaan tersebut akan meningkat
kalau saya bikin pakai teknik PWA. Kamu lakukan metodologinya, kamu lakukan, kamu uji, kamu hitung ulang lagi nilai probability-nya. Oh iya, ini naik. Oh, maka kesimpulannya adalah dengan saya menggunakan teknik PWA, maka nilai probability dari software yang ada di PT tersebut atau CV tersebut, instansi tersebut, itu meningkat. Itu penelitian. Ada ceritanya. Kalau kamu nggak itu project, ada orang minta, kamu kerjain. Udah. Kamu nggak punya alasan kenapa kamu pilih itu. Kalau kayak gitu namanya project, bukan penelitian. Berarti itu masuknya nggak ke tahap implementasi PWA ya, Pak? Ya, implementasi PWA itu bagian dari penelitiannya. Hanya bagian dari penelitiannya. Tapi kamu harus belajar portability. Kalau kamu benar mau bertahan di kelompok B, dan kamu harus bertahan karena nggak bisa pindah kelompok. Itu bedanya PSTA sekarang sama PSTA yang sebelum-sebelumnya ya. Kamu nggak bisa pindah kelompok. Mau nggak bisa, kamu harus masuk kelompok B karena kamu sudah pilih itu di kelompok B. Jadi kalau mau bisa PWA bisa, tapi jangan bahas PWA-nya saja. Tapi bahas bahwa PWA ini adalah sebuah usaha untuk meningkatkan salah satu faktor di kualitas. Kamu cek di kualitas itu ada apa saja. Jadi kamu benar-benar bahas sistematis gitu loh. Dan PWA ini adalah solusi yang bisa kamu tawarkan. Sudah ada hipotesis. Hipotesis itu dugaan, tapi dugaannya ilmiah. Kamu baca paper bahwa memang PWA itu bisa meningkatkan kemampuan software untuk dioperasikan di platform lainnya, misalnya seperti itu. Oh ya, ada bukti ini walaupun belum tentu nanti meningkat ya di akhir, karena bisa aja nilainya jadi turun gitu. Tapi minimal kamu sudah punya dugaan yang baik atau hipotesa yang baik dulu di awal. Itu beda dengan yang tadi kamu tawarkan. Beda. Nah itu skripsi. Yang saya ngomongin skripsi, yang kamu ngomongin project. Mangga, Pak Alif, Budian, atau Mas Varian kalau mau menambahkan. Rasanya sudah cukup jelas sih Pak. Jadi mau pindah ke kelompok keilmuan manapun sebenarnya ketika kita bicara skripsi, ya pasti harus ada dulu masalahnya gitu loh. Jangan tok hanya solusi. Itu yang ditekankan dari penjelasan panjang Pak Adam tadi. Jadi ketika kamu udah di kelompok B, ya silakan. Temanya kan kita sudah ada tuh tema besarnya. Kamu dekatkan dengan itu, gitu. Ya, tempelkan ke salah satu tema yang ada di 4 tema besar tersebut. Nanti kamu tinggal pilih subtemanya mau yang mana. Ya nambah sedikit nih. Jadi gini, kan kita ini judulnya skripsi ya. Jadi jangan fokus kepada kamu membuat apa. Misalkan tadi mengimplementasikan, membuat, enggak, tapi kita bicara ke how to, bagaimana itu bisa dibuat, kenapa itu harus dibuat, bapak membuat produk itu, implementasi dan solusi. Jadi kan sudah diarahkan kita ya bahwa kamu bisa melakukan itu, tapi kalau memang satu masalahnya clear, masalahnya jelas, kemudian kamu arahkan masalahnya di area kita. Jadi diarahkan ke masalah quality, misalkan portability, ada masalah dari portability. Bahwa yang akan kamu lakukan. Alif kurang jelas, Pak Alif. Oke, jelas ya. Oke, baik sekali lagi. Jadi yang akan dilakukan itu adalah dalam rangka, gitu, dalam rangka menyelesaikan masalahnya gitu. Jadi bukan fokus, karena gini, jangan sampai kamu terjebak gitu. Nanti kamu banyakkan codingnya, banyakkan bikin ini, bikin itu, tapi ketika bicara analisisnya lemah, itu hati-hati. Ya, seperti itu. Oke, terima kasih Pak Alif. Mas Varian ada tambahan? Cukup sih. Cukup ya? Cukup. Oke, sip. Nah ini yang dilakukan Fikrasuni ini harap dilakukan juga oleh yang lain, bertanya walaupun kalian. Pak, ada walaupun malu apapun kalian ya. Karena Pak ada cuma entar dulu sebentar. Walaupun kalian nanti malu, kalian takut, lebih baik malu dan takutnya sekarang. Jangan nanti ketika kita sudah mau di akhir PSTA baru kalian membuang malunya, itu udah terlambat. Kalau malulah sekarang nggak apa-apa, mau salah benar, juga belajar, nggak usah takut salah. Kalau nanti sudah sidang proposal ataupun juga sidang bab 1 bab 2-nya kalian udah nggak bisa apa-apa. Nah itu sih. Ya silakan. Ada apa lagi? Maaf Pak tadi memotong pembicaraannya.
Soalnya Pak, di beberapa jurnal saya baca ada masuk ke UX-nya Pak, bagian UX. Makanya saya kira POA ini masuk ke sistem desain. Kalau saya arahin ke sistem desain, bisa nggak Pak? Ya berarti kamu membahas masalahnya dari sisi desain. Kamu harus tahu desain sistem itu apa. Hati-hati, desain sistem itu bukan rekayasa ulang ininya UI UX-nya ya, bukan loh. Tapi desain sistem semacam membuat framework desain. Itu jadi hal yang berbeda lagi. Bisa nggak PWA dianggap sebagai solusi untuk desain sistem? Ya bisa, cuma bagiannya hanya ketika kita mau mengimplementasi hasil prototipe kita, prototipe dari desain sistem yang kita hasilkan. Menurutku kejauhan Fikri Suni, lebih baik itu jauh lebih dekat. Kalau kamu bermain di area interaksi desain atau desain interaksi, itu bakal banyak sekali paper yang kamu harus baca sampai kamu bisa menemukan benang merah antara desain interaksi dengan PWA. Jadi konsentrasilah di mengoptimasi sesuatu faktor kualitas, tapi yang kamu mau optimasi itu kamu anggaplah bisanya PWA gitu ya. Ya coba kamu cari tahu PWA itu sebetulnya teknologi yang memungkinkan untuk apa. Dan kamu lihat faktor kualitas yang kira-kira bisa dioptimasi menggunakan input gitu loh. Tinggal memadu itu sebetulnya. Jangan malah beranjak ke yang malah jauh. Ada desainnya interaksinya nggak? Ya ada. Tapi kalau Anda hanya mendesain interaksi saja itu udah nggak boleh. Mari kita lihat ya di gambar ya. Ini mungkin teman-teman berpikir UI UX-nya masih besar sekali temanya. Kalau kalian lihat di interaction design, itu cuma 3 yang kami izinkan. Yang pertama desain sistem. Desain sistem ini bukan kita membuat desain ulang, tidak. Itu kita udah nggak boleh lagi. Jadi kalau hanya ini sistem yang lama desainnya jelek, saya mau ubah dengan sistem yang desain yang baru, itu nggak boleh. Desain sistem itu adalah semacam framework desain. Kemudian desain untuk yang sifatnya accessibility, untuk mengoptimasi accessibility. Contoh ada website atau ada aplikasi yang aplikasi tersebut itu kurang baik ketika digunakan untuk orang-orang yang mungkin penglihatannya kurang dan segala macam. Nah, kamu tambahkan accessibility desainnya, itu boleh. Atau inclusive design. Jadi desain-desain yang kamu buat untuk inklusif. Inklusif itu minoritas, enggak harus minoritas ya. Jadi kayak macam difabel, kemudian juga kelompok-kelompok yang memang mempunyai kebutuhan yang jauh lebih khusus. Nah, itu kita sebut dengan inklusif. Nah, itu yang kami izinkan hanya 3. Dan kalau dilihat PWA-mu itu nggak masuk kemana-mana. PWA-mu itu kan hanya untuk redesign aja kan, redesign doang kan. Jadi membuat desain baru gitu. Itu nggak ada di 3 ini gitu. Tapi kalau kamu lihat di gambar yang software quality non-usability, kita kan ada punya ini nih, punya faktor kualitas terukur atau misalnya software matrix. Nah, ini bisa kamu masukkan PWA-nya untuk optimasi 2 ini gitu. Tinggal kamu pilih nanti faktor kualitasnya apa ya, kamu cari by paper nanti ketika kita masuk review literatur. Gitu, Fikra. Paham? Paham, Pak. Yes, Pak. Oke. Sip. Nah, itu yang kami akan lakukan ke kalian. Kami akan membantu kalian menempelkan apapun yang sudah kalian punya, atau bahkan kalau kalian belum punya apapun, ya kita bantu tempelin ke tema-tema besar tadi. Supaya nanti makin yakin dengan tema dan judul yang kalian ambil. Oke, silakan. Selain Fikra Suni ada lagi? Yang lain? Saya, Pak, izin Pak bertanya. Boleh. Kan saya tuh punya masalahnya, mau ngambil temanya kan desain sistem. Saya punya permasalahan di perusahaan yang saya lagi kerja, itu dari efisiensi waktu, terus skalabilitasnya, sama tools yang dia pakai buat ngedesainnya. Nah, dari efisiensi waktu, kalau dia tuh pas bikin pembuatan tampilan doang, itu kira-kira bisa seminggu per modul. Nah, untuk seluruh tampilannya tuh bisa rata-rata 2 bulan. Nah, untuk toolsnya tuh dia gimana, langsung nge-layoutin itu dari codingnya gitu, Pak. Nggak ada apa ya, kayak arahan atau yang pasti gitu, Pak. Terus dari skalabilitasnya
karena dia kan nggak ada acuan gitu. Jadi dia tuh kayak udah langsung nge-publish aja gitu. Jadi kalau pas ada update desain kayak gitu, dia suka lebih ke suka-suka dia aja gitu, Pak. Nggak ada itu UI UX-nya. Oke, sekarang gini, Dit. Yep. Kamu harus bisa pahamin dulu desain sistem itu semacam framework desain. Di framework di dalam domain desain. Karena di ngoding juga ada framework ya. Kalau kita ngoding itu ada namanya framework. Itu dua hal yang sebetulnya punya pemahaman yang mirip, tapi ya satu di desain, satu di ngoding. Kenapa kita buat framework? Kita membuat framework karena ada sesuatu yang terjadi berulang kali dan ada sesuatu yang terjadi yang apa ya, di dalam suatu domain itu terjadi hal itu berkali-kali gitu loh. Sehingga kita bisa angkat dia menjadi suatu bentuk abstraksi. Itu dulu, ketika kita pahami framework tuh, kita bisa pahami itu dulu. Ya nanti ada framework, ada, kalau di ngoding ya ada framework dan ada class library. Itu dua hal yang beda. Tapi class library dan framework itu sepakatnya sama. Jadi reusable-nya tinggi. Kita harus bisa tahu bahwa dalam sebuah domain, itu ada hal yang mirip, terjadi berulang kali. Kenapa nggak kita angkat saja menjadi sebuah hal yang nanti bisa orang lain tinggal gunakan saja, bisa di-custom dari apa yang sudah kita angkat abstraknya. Semakin banyak yang abstraknya, berarti dia framework, semakin banyak bentuk yang subjektifnya dia adalah class library. Kalau di ngoding seperti itu. Beda ya, kayak kalian pernah ngoding PHP, lalu misalnya kalian manfaatkan suatu library yang siap pakai, nah itu namanya class library. Tapi kalau framework itu biasanya kalian custom, contoh kayak Laravel, itu kan kalian banyak custom ya. Database-nya, apa bentuk tampilannya kalian bisa custom dan seterusnya. Nah, karena memang kalau framework lebih banyak custom. Kalau masalahmu hanya masalah optimasi waktu atau efisiensi waktu, itu belum cukup untuk bisa kita nyatakan bahwa kamu memang butuh desain sistem. Tapi bentuk keseragaman dari beberapa software yang sudah ada dan memang itu tidak seragam, itu mungkin bisa dijadikan salah satu alasan untuk kenapa harus butuh framework. Hati-hati, di dalam desain itu ada desain sistem dan ada panduan desain, itu dua hal yang beda. Kalau hanya sekedar membuat panduan desain, kita memang belum tentu sampai ke desain sistem. Tapi kalau desain sistem sudah pasti dia adalah sebuah panduan desain, seperti itu. Nah, syarat dari kami, kalau kamu mau bangun desain sistem, karena kamu kan bukan sebuah entitas perusahaan ya, kamu personal yang melakukan penelitian di instansi terkait, itu minimal sudah ada 2 produk yang ada di instansinya. Dan memang dicurigai, dan kamu harus buktikan nanti, bahwa memang 2 produk tersebut didesain dengan cara yang berbeda. Padahal kan namanya desain dari sebuah perusahaan itu biasanya punya identitas ya. Contoh kayak Google, ya warna-warnanya gitu-gitu aja dari dulu. Kita masuk Facebook ya warnanya itu aja, nggak pernah tiba-tiba Facebook berubah jadi pink gitu. Nah itu barulah kamu bisa punya alasan kenapa kamu membuat desain sistem. Tapi saran saya pahami dulu desain sistem itu apa. Dan saya beritahukan ke Anda, yang membuat desain sistem jarang lulus. Terkesan mudah, tapi ternyata lebih mudah ngoding dibandingkan bikin desain sistem. Ya, dan desain sistem itu bukan ngeredesain loh ya, hati-hati, tapi Anda membuat suatu hal abstraksi lah kita nyebutnya, abstraksi dari desain-desain yang ada. Contoh nanti kalau di aplikasi di perusahaan ini pasti butuh tombol, nah tombolnya kita buatkan panduan abstraknya, belum panduan yang komplit ya, karena kan namanya framework itu panduan abstrak gitu. Yang penting buttonnya kayak begini, nanti kamu mau custom kayak gimana silahkan. Nah itu yang kamu akan lakukan, dan itu sulit. Apalagi kalau kamu belum punya pengalaman di penggunaan tools design, nah itu tambah sulit lagi. Karena nanti di akhir si desain sistem kamu harus implement ke Figma atau pun juga ke tools desain yang ada. Sehingga orang nanti ketika ngedesain sudah siap pakai dengan kit-kit desain yang kamu buat. Wah, itu tentunya akan spending times ya. Apalagi kalau kamu tidak terbiasa untuk membuat grafik, nah itu juga jadi sulit.
Oke? Tapi apakah boleh? Ya boleh, tapi kita lihat dulu alasanmu sekuat apa untuk bisa meyakinkan kami bahwa itu tema yang layak diambil. Itu aja. Ada lagi, Dit? Tidak sih Pak untuk sekarang. Tapi Oke. tadi kata Bapak kan bilangnya ke tool design yang kayak Figma gitu, berarti patokan hasil akhirnya bisa ke situ ya? Kan itu hanya hasil akhir buat kamu bisa menguji. Tapi kan penelitian kamu lebih kepada mengabstraksinya itu, membentuk framework desainnya. Itu yang paling utamanya. Tapi kan framework desainnya harus bisa diuji dong. Jangan sampai kamu buat sesuatu lalu kamu nggak uji. Nah, untuk bisa mengujinya, kamu harus implement itu dalam sebuah tools. Di sini bukan membuat antarmuka, yang kamu buat design kit. Apa itu design kit? Kalau kamu buka Figma atau buka Adobe XD, itu kamu akan paham design kit ya. Ada Android kit, ada material design kit. Nah, itu kamu akan buat kayak kitnya seperti itu. Sehingga orang tinggal reusable dari apa yang sudah kamu ciptakan. Dan tinggal mengcustom dari apa yang sudah kamu ciptakan. Gitu. Hati-hati ya, beda ya panduan desain dengan desain sistem itu beda. Mungkin secara tren itu orang nyebutnya sama, tapi ada yang membedakan antara desain sistem dengan panduan desain biasa. Mana yang kamu mau buat? Panduan desain atau mau desain sistem? Nah, itu juga kamu harus lihat. Apakah panduan desain boleh? Boleh, karena itu bagian dari desain sistem. Itu aja. Ya? Siap, Pak. Silakan, yang lain. Ada Makasih, lagi? Pak. Yo, sama-sama. Saya boleh, Pak? Boleh. Saya berencana mau ngambil re-engineering, Pak. Saya mau nanya, misalkan menambahkan satu sistem di web, tapi dalam satu sistem itu mempunyai beberapa fitur, tapi di penelitiannya rencana saya ingin membahas di bagian front end-nya, Pak. Apakah itu bisa apakah itu termasuk re-engineering atau bukan? Yang pertama, kamu harus paham dulu re-engineering itu apa, Fat. Nggak bisa langsung kamu bilang saya mau re-engineering tanpa paham konsep re-engineering. Re-engineering itu berarti ada perubahan bentuk yang begitu dahsyat dalam sebuah perangkat lunak. Beda sama refactoring. Kalau refactoring bentuknya nggak berubah, tapi ada perubahan struktur kode, iya. Biasanya di penamaan variabel ataupun juga pemecahan metode dan segala macam, tapi tidak ada penambahan apapun. Nah, kalau sudah ada penambahan yang dahsyat, nah itu kita sebut sebagai re-engineering. Kalau kita sebut itu re-engineering, berarti kita bisa saja bentuknya menambahkan fitur, bisa. Kemudian membuat ulang di platform yang berbeda, itu bisa. Ataupun juga membuat subsistem baru dalam sistem yang sudah ada. Contoh kayak kamu tanya tadi, namanya bukan sistem ya, tapi subsistem. Karena sistemnya cuma satu. Misalkan kayak perwalian, misalnya gini, kayak si akad, nah si akad itu dulunya belum ada perwalian online-nya gitu. Nah terus my.unicom kalian itu ditambahin perwalian, itu berarti kan kayak menambahkan subsistem ya, bukan hanya fitur, tapi subsistem. Karena di dalamnya ada fungsi-fungsi lagi gitu. Apakah boleh? Boleh, tapi tidak boleh hanya front end saja atau back end saja. Karena if we call re-engineering, we must prove that back end and front end can establish at the same time as a function. Nggak boleh dipisah dong. Kalau kamu hanya front end, apa yang kamu mau proving bahwa re-engineering kamu jalan? Siapa yang creating back end-nya? Jangan-jangan back end nanti ngirimnya JSON 5, kamu bikin tabelnya cuma 4 kolomnya. Kan nggak nyambung. Jadi kalau kamu mau nyebut itu re-engineering, ya harus paket komplit sampai subsistem itu jalan. Itu aja intinya. Nah, tapi hati-hati, subsistem ini kan berarti juga harus bisa dipastikan bisa mengirim sesuatu ke sistem yang sudah ada atau menerima sesuatu dari sistem yang sudah ada. Kalau dia merupakan sistem yang terpisah, ya namanya bukan re-engineering. Namanya itu mah pembangunan perangkat lunak. Beda lagi. Nanti kamu harus bisa cerita bahwa ini loh Pak, sebetulnya subsistem saya tadi nerima nilai apa dari sistem yang lama, kemudian ngirim apa ke sistem yang barunya, ke sistem yang selain dirinya gitu. Jadi kayak bikin extension lah ya, kalau misalkan ini bulat,
Terus kayak saya pengen bikin bulletin lain, nah bulletin lain itu harusnya punya nyambungnya gitu loh. Punya tunnel yang menghubungkan antara si sistem satu dengan subsistemnya ini. Kalau misah mah namanya sistem, namanya bukan subsistem ya. Dan re-engineering itu tetap dalam satu sistem. Kalau udah beda sistem namanya bukan re-engineering, tapi ya engineering, bukan re. Kalau re kan melakukan engineering ulang gitu. Bisa dipahami, Pak? Bisa. Oke. Silakan. Mau ada pertanyaan lagi yang lain, silakan. Nah, inilah kenapa saya minta kalian ke depannya tolong kalau mau punya pertanyaan, kalian sajikan dalam bentuk minimal PowerPoint. Supaya nanti ketika Anda nanya tuh terstruktur. Kalian juga, oh iya, Pak, saya udah nyari di paper. Nah, papernya kalian tinggal bikin link di situ, lalu kalian munculkan, kalian tinggal share screen. Oh ya, ini papernya kurang bagus, atau ini papernya bagus, nanti kami akan komentari. Tapi kalau hanya sekedar ngebacot doang, susah. Nanti saya ngomongnya apa, sebetulnya kalian maksudnya kemana, tapi saya ngejawabnya apa. Nah, itu bisa kejadian. Nanti kita udah jauh-jauh nih, misalnya saya, Budian, Pak Alif, sama Pak Varian, udah jauh-jauh jelasin ke mana-mana, tahu-tahu kalian nanyanya sebetulnya ke yang lain gitu. Yaitu karena kalau pertanyaan via verbal, ya jadinya kayak begitu. Makanya sampaikan dalam bentuk tulisan, walaupun cuma 1 slide, 2 slide, ya nggak apa-apa. Contoh kayak tadi IFAT, ya kalau saya jadi IFAT, saya bikin sebuah slide, 1 slide aja. Pak, ini ada sistem A, namanya apa, kemudian saya mau nambahin fungsi, Pak, di sini ada fitur. Itu kan bisa digambarkan pakai lingkaran aja. Ini sistem, saya mau nambahin sistem di sini, Pak. Nah, itu re-engineering atau bukan? Itu kan nanya lebih enak ya. Itu lebih enak seperti itu. Atau bahkan mungkin sudah disajikan juga paper dalam bentuk PDF, kalian tinggal share screen. Oke, silakan yang lain. Muhammad Farhan sama Muhammad Daria nggak ada pertanyaan? Sama Azadi juga nggak ada? Belum ada, Pak. Belum ada tema? Belum ada topiknya, Pak. Belum Kalau ada topiknya. ya, kalau Perkiraan tema, topik belum ada? belum, Pak. Baru ada tema sama subtemanya, sama irisan. Ya, Apa sama irisan. temanya? Temanya apa? Saya di sini tuh tema itu mau ngambil data and knowledge engineering dengan subtemanya itu data mining, Pak. Oh, data mining. Ya, untuk irisan itu mungkin nanti sama data visualization, mungkin sekitar 10 atau 20% untuk nampilin si hasil data miningnya. Gitu. Oke, good. Itu artinya udah bisa terpetakan. Tinggal kamu cari judulnya, atau tempatnya, instansinya, atau kalau nggak mau instansi, berarti dari open data. Itu boleh. Oh, baik, Pak. Tapi kalau open data kan berarti kamu harus survei ya. Kamu harus melakukan survei ya. Tapi menurut aku jauh lebih mungkin kalau untuk sekarang untuk survei, karena kan kalau survei bisa pakai form online. Baik, Pak. Nah, itu sih. Kalau Muhammad Jaria gimana? Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Kalau saya tuh mirip kayak yang tadi, Pak, mau ngambil temanya data and knowledge engineering, mau temanya tuh data mining, Pak. Nah, terus kalau nyari masalahnya tuh kemarin tuh nyoba di minimarket gitu ya, Pak, mau nyoba association rule gitu, Pak. Terus nanya di sana tuh association rule-nya juga tuh udah ada, Pak. Terus kayak mau buat kayak perbandingannya gitu, boleh nggak, Pak? Perbandingan apa? Jadi kayak mungkin kayak association rule-nya mungkin nilainya nanti beda, Pak, mungkin beda metodenya gitu, Pak, mungkin. Oke, sekarang gini, saya akan kasih overview dulu untuk yang data mining. Data mining itu kalian harus bisa pastikan bahwa sudah ada sistem informasi operasional yang mencatat transaksi apapun yang terjadi di domain data mining kalian. Contoh kayak tadi Muhammad Jaria pengen ke swalayan. Udah punya belum dia sistem informasi untuk nyata transaksinya? Kalau belum ya jangan. Kalau belum ya jangan. Berarti memang harusnya bangun sistem informasi dulu baru dia bisa bangun data mining. Ingat, data mining itu kalau dalam piramida sistem informasi, dia adanya di middle to top. Jadi harus ada bawahnya dulu. Dan bawahnya itu adalah operasional. Itu dulu yang harus kalian pastiin. Kedua, data mining itu bisa dibawa ke dua hal. Bisa ke keilmuan. Apa bedanya keilmuan dengan nanti satu lagi namanya terapan. Kalau kalian ngambil data mining dalam ranah keilmuan, maka kalian boleh saja mengcompare algoritma.
Ini sudah ada di swalayan ini, pakai algoritma X. Nah, kalian itu baca paper, ternyata ada algoritma lain yang diduga ya. Saya bilang baru bisa dibilang diduga. Diduga lebih bagus hasilnya dibanding algoritma yang ini. Tapi ada papernya dulu untuk proving. Nah, saya ingin membandingkan algoritma ini kalau di perusahaan ini gimana. Benar nggak lebih bagus? Itu boleh. Asal kalian punya paper untuk supporting bahwa mengatakan algoritma ini better than the old ones. Atau kalau kalian mau terapan, boleh nggak? Ya boleh. Ini menurut aku cenderung lebih mudah ya, Budian ya. Dia ada sebuah kasus, kemudian kalian tentukan dulu. Kan data mining itu ada 3 minimal. Ada association rule, ada classification, dan ada clustering. Kalian mau yang mana dulu? Kalian pelajari 3-tiganya, jangan hanya pelajari association rule. Pelajarin dulu 3-tiganya, biar kalian nanti hasanahnya tambah besar gitu. Nah, lalu kalian cari kasusnya sendiri, bisa di kasus yang tertutup artinya ya instansinya ada, perusahaannya ada, kalian tinggal terapkan di situ, atau dari open data. Open data yang ada sekarang, misalnya saya melihat open data Jakarta tuh bagus ya, saya pengen mining untuk apa gitu, tapi nanti kebutuhannya kamu harus cari berdasarkan survei. Itu aja mungkin sulitnya hanya di surveinya aja gitu. Tapi mana yang lebih mudah terapan. Kalau yang Muhammad Jaria lakukan, misalnya pengen compare algoritma itu keilmuan, boleh nggak? Boleh. Tapi Muhammad Jarianya harus punya literatur yang cukup baik untuk bisa nantinya menduga dulu di awal bahwa algoritma yang mau dicoba ini memang punya dugaan lebih bagus, walaupun sedikit, itu terhadap algoritma yang lama. Paham ya? Ya. Muhammad Farhan juga bisa dipahami ya, karena sama-sama data mining. Ya, Pak. Dan saran saya pelajari 3 minimal konsep. Sebetulnya ada 5 ya data mining ya. Ada outliers analysis dan ada namanya kita sebut dengan korelasi atau multivariate analysis. Ada 6 malah forecasting, tapi forecasting terkadang misah ya. Forecasting itu misah dengan si data mining karena forecasting ini algoritmanya sudah statistik banget gitu ya, tapi sudah sangat statistik, tapi forecasting sendiri sebetulnya kami lepas. Jadi kami hanya melayani 5. Outliers analysis, analisis korelasi atau multivariate analysis, association rule, classification, dan clustering. Oke, Azadi gimana Azadi? Mau ngambil apa? Saya mau itu Pak, desain sistem Pak. Desain sistem. Untuk kenapa harus desain sistem di mana dulu? Sorry. Awalnya kayak saya mau kayak apa? Ngeredesain sebuah, saya kan kerja di klinik ya Pak. Nah, klinik itu mau apa? Mau bikin aplikasi kayak Halodoc gitu Pak. Nah, rencananya saya mau apa? Ngedesain untuk ngedesain UI untuk aplikasinya itu Pak. Oke, yang saya harus jelasin sesimpel ini adalah bahwa temamu bukan desain sistem kalau kayak begitu. Temamu adalah desain interaksi. Tapi desain interaksinya tidak menuju ke desain sistem. Dan kalau kamu hanya mengerjakan itu, kami tolak. Kenapa? Karena mendesain UI dan UX atau meredesain apapun, ya ada desain, ada redesign ya, itu kami tolak. Kamu harus punya alasan yang lebih. Misalnya gini, si aplikasi ini tidak bekerja cukup baik jika ketemu dengan orang yang punya tipikal seperti ini. Nah, ternyata ada orang-orang yang kebutuhannya tuh beda dengan kebutuhan orang pada umumnya. Nah, itu boleh nggak kamu perbaiki desainnya? Boleh, tapi boleh kenapa? Karena redesign ini kamu buat dalam rangka inklusif design. Kebayang ya? Iya, Pak. Ya, jadi ada alasannya. Bukan redesign ini karena usability-nya jelek. Iya, kami tahu. Tapi ujung-ujungnya kalian hanya merubah sedikit. Karena kemampuan UI dan UX juga itu bukan hal yang mudah dan justru malah lebih sulit dibandingkan yang lain, menurut aku ya. Jauh lebih mudah ngoding ya dibanding bikin UI dan UX tuh. Saya kasih tahu aja sekarang, jauh lebih mudah ngoding. Kalian belajar ngoding 2 minggu bisa. Sebulan untuk jago framework bisa. Tapi kalau belajar desain itu nggak bisa sebulan 2 bulan. 6 bulan aja kurang menurut saya. Nah, itu harus hati-hati. Saran saya, beranikan diri ngoding. Titik. Dah gitu aja. Jangan mencoba mengambil yang menurut kalian mudah, tapi saya kasih tahu, UI dan UX adalah tema paling sulit. Setuju, Budian, Pak Alif, dan Mas Varian? Setuju, Pak. Setuju. Tema paling sulit, hati-hati. UI dan UX itu tema paling sulit karena bendanya abstrak.
Tricky Dan ya. kalian, iya betul, tricky. Menurut Banyak orang mah yang- gampang. Banyak yang menggampangkan, dan banyak juga jadi yang nggak lulus gitu. Malah yang kayak re-engineering itu banyak yang lulus malah. Ya. Contoh data mining banyak yang lulus. Pas yang UI UX itu tingkat kelulusannya rendah. Kalaupun yang lulus juga nilainya nggak terlalu besar. Nilainya B atau C biasanya skripsinya. Ya. Karena ditanya kenapa Susah. gambarnya begini, kenapa nggak begini, nggak bisa jawab. Ya saya pengennya begini ya, kok bisa desain sistem saya pengennya begini. Bayang ya. Oke, berarti sudah semua kami wawancarai. Minggu depan silakan jangan minggu depan, mulai minggu sekarang sampai sebelum kita ketemu minggu depan, silakan pelajari ideation. Sudah ada kan videonya di LMS, tinggal kalian putar aja di bagian video perkuliahan minggu ketiga. Kalau itu masih minggu ketiga, whatever, ikutin aja lah. Yang ideation, di section ideation. Kalian pelajari, saya berharap minggu depan kalian sudah lebih fix temanya dan subtemanya. Kenapa? Karena nanti minggu depannya kalian akan belajar bagaimana review literatur untuk tema yang kalian pilih. Kalau kalian belum punya tema sampai minggu depan, percuma nanti review literaturnya. Kalian nggak akan punya pegangan yang cukup kuat nih, gue mau cari literatur perihal apa. Nah itu kalian nanti nggak bisa. Paham ya? Jadi masih punya waktu seminggu lagi untuk memastikan tema dan subtema yang kalian ambil. Tidak perlu sampai judul, tapi tema dan subtemanya mau apa. Kalian tonton ulang lagi kalau belum paham nih subtema ini apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Kalian kerjakan challenge-nya, di mana challenge yang kami siapkan itu sebetulnya akan bantu kalian nih kira-kira kalau judul kayak gini diterima nggak ya? Nah itu ada nanti di challenge-nya. Tinggal kalian kerjain aja di challenge-nya. Kemudian nanti kita akan melakukan review literatur bersama. Oke. Ya review literaturnya saya nggak akan ngajarin kayak metodologi penelitian, tapi langsung ke praktis. Jadi saya akan jelaskan gimana caranya review literatur yang baik, dan teman-teman juga nanti kayak Budian, Pak Varian, dan Pak Alif juga akan menjelaskan hal itu. Oke, dan saya harapkan ke depannya, apapun yang sudah kalian punyai, tolong tuliskan dan tuangkan dalam bentuk dokumen. Jadi saya nggak mau kita diskusi, tapi cuman verbal. Kalau verbal mah nggak perlu kita pakai Zoom ini. Saya berharap kita memang komunikasinya lebih intens, itu aja. Dan silakan manfaatkan grup untuk bertanya masalah perkuliahan, untuk bertanya masalah tema, dan seterusnya. Itu aja. Jangan PM lagi. Mas Varian, udah dicatat siapa yang hadir hari ini? Sudah Pak, aman. Oke, sip. Nah, terima kasih, Mas. Ya, Yuk, pertanyaan terakhir sebelum kami tutup. Lebih terbayang? Lebih terbayang tema-temanya? Lebih, Pak. Terbayang, Oke. Pak. Ya, Pak. Ya, saya tidak peduli seberapa besar yang kalian dapatkan hari ini, tapi minimal harus ada peningkatan walaupun kecil. Itu yang kita kejar. Kan kita masih punya banyak pertemuan. Oh iya, hati-hati. Tema dan subtema yang kalian ambil nanti sampai minggu depan, kan minggu depan itu saya harapkan sudah fix ya. Boleh nggak berganti di tengah jalan? Boleh. Jadi dengan senang hati saya jawab boleh. Tapi kan kalian juga akan tahu kapan kalian tidak bisa ganti tema dan subtema lagi ketika waktunya sudah mendekati pembuatan bab 1 dan bab 2. Jadi kalian nggak perlu takut, yang penting kalian punya dugaan dulu, saya tuh temanya ini, subtemanya ini. Nah, nanti kita cari review literatur, nanti dengan review literatur kalian akan tahu, ini kayaknya temanya gue nggak masuk akal deh. Nah, itu boleh kalian ganti gitu. Dengan critical thinking, wah ini temanya kok aneh ya, gue aja nggak bisa jawab gitu. Ganti geser gitu, boleh. Selama PSTA boleh. Tapi nanti di akhir ya tetap harus ada satu tema, subtema, dan judul. Kalau sudah terakhir kan udah ada bab 1, bab 2, berarti sudah harus ada judul, bagi intinya. Kalau agak susah nyari instansi, saya sarankan manfaatkan sumber data terbuka saja. Kan banyak sekarang. Tuh. Syukur-syukur kalau misalkan mudah memang mencari data dari instansi, ya bagus. Nggak masalah. Oke, ada lagi? Budian, Pak Varian, dan Pak Alif, silakan kalau ada tambahan sebelum ditutup. Cukup. Pak. Oke, kalau sudah cukup, berarti terima kasih
kepada Bapak Ibu sekalian, kelompok B dan rekan-rekan mahasiswa, kita bertemu di minggu depan, silakan pelajari, silakan kerjakan challenge dulu, kerjakan challenge yang minggu ini, kerjakan sampai 100 ya, karena bisa dilakukan berulang kali. Kemudian nanti kita silakan tonton video ideation dulu, yang sudah kami pasang di LMS. Nanti minggu depan kita akan kembali lagi berdiskusi masalah tema ini untuk lebih mematangkan tema kalian sebelum masuk ke review literatur. Paham ya? Paham, Pak. Oke. Paham, Pak. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.